Kembalinya Raja Serigala. Bab 23 Potong lenganmu. Seluruh tubuh Miyamoto Heiji terasa dingin, dan dia menatap Chen Fan seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Sekitar selusin orang yang dibawanya semuanya adalah master yang terlatih, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka semua akan terjatuh ke tanah hanya dalam 30 detik. Chen Fan berbalik dan berjalan ke arah Miyamoto Heiji. Aura kuatnya menekannya seperti seorang raja yang mendominasi rakyatnya, menyebabkan semua pori-pori di tubuh Miyamoto Heiji mengerut. Dia menjadi gugup tanpa sadar dan bahkan berharap Chen Fan tidak akan mendekat. Tuan, saya tidak ingin kita berperang. Tidak seorang pun dapat mengubah keputusan Nyonya Han. Jika Anda menentangnya, Anda tahu caranya. Saya harap kamu berpikir dua kali dan memikirkan orang-orang di sekitarmu. Miyamoto Heiji mengingatkan dengan ramah. Cara, siapa yang punya lebih banyak uang? Atau siapa yang punya lebih banyak kekuasaan? Atau mungkin, apakah dia tahu metodeku? Chen Fan bertanya pada jiwanya. Miyamoto Heiji. Chen Fan datang dan berkata, lagi pula, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk melawanku? Wah, sebuah guntur keras meledak. Di bawah kilatan petir, tidak ada ekspresi apapun di wajah tegas Chen Fan, yang ada hanya niat membunuh. Miyamoto Heiji tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tangan besar Chen Fan mendarat di bahunya seperti cakar besi. Ingin melawan. Itu tidak mungkin. Dia jelas merasa seolah-olah ada gunung yang menekan bahunya. Chen Fan menepuk bahu Miyamoto Heiji, kamu bukan tandinganku. Kembalilah dan beritahu wanita tuahan itu untuk tidak mencoba mendapatkan 80 triliun itu. Kalau tidak, bukan hanya dia dan Chen Xi yang akan mati. Jika dia bertekad untuk mendapatkan 80 triliun, maka akan lebih baik jika mengirim seseorang yang memiliki kekuatan. Jika tidak, seseorang datang dan seseorang mati. Merobek. Begitu kata-kata itu terucap, Chen Fan langsung merobek salah satu lengan Miyamoto Heiji, dan darah menetes. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Ini harganya. Di tengah gerimis, punggung Chen Fan tertinggal bagaikan dewa kematian. Meskipun ada lebih dari selusin mayat tergeletak di jalan yang luas, bau darah yang kuat tidak sekuat aura pembunuh yang ditinggalkan oleh Chen Fan. Miyamoto Heiji menatap kosong ke arah punggung Chen Fan. Guru, saya tidak tahu apa yang telah Anda lalui selama bertahun-tahun ini, tetapi Anda memiliki keterampilan dan metode seperti itu. Bagaimanapun, keluarga Chen tetaplah keluarga empat pahlawan, dan kekuatan bawaan keluarga Chen tidak dapat digoyahkan hanya olehmu. Lagi pula, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa uang Nyonya Han dan Tuan Chen Xi tidak dihabiskan, tetapi malah berlipat ganda. Mereka meminta saya untuk datang kepada Anda dan mendapatkan 80 triliun untuk menjadi pemimpin keempat keluarga. Ambisimu yang seperti serigala terlihat jelas. Penolakanmu pasti akan membuat mereka marah. Miyamoto Heiji tidak mengatakan kata-kata ini kepada Chen Fan. Dia berjalan ke arah yang berlawanan dengan Chen Fan di tengah hujan gerimis. Menurutnya, kegagalan hari ini semata-mata disebabkan oleh kecerobohannya dan karena ia tidak membawa cukup banyak orang atau orang yang kuat bersamanya. Keluarga Xia penuh dengan para ahli, dan dia hanya menduduki peringkat terakhir di antara 5 jenderal. 4 jenderal pertama masing-masing mempunyai kekuatan khusus dan pasukannya sendiri yang terlatih secara mandiri. Di keluarga Chen, keempat jenderal menjadi lebih dekat dengan Nyonya Han dan Tuan Chen Xi. Chen Fan bisa melewati level ini, tapi dia pasti tidak bisa melewati level keempat jenderal lainnya. Nyonya Han dan Chen Xi tidak akan pernah membiarkan Chen Fan pergi dengan mudah. Namun, yang tidak diketahui Miyamoto Heiji adalah betapa mengerikannya kekuatan dan latar belakang Chen Fan saat ini. Dibandingkan dengan Istana Raja Serigala, keluarga Chen tidak layak disebut sama sekali. Istana Raja Serigala cukup kuat untuk memveto keputusan keluarga kerajaan. Setelah menyelesaikan masalah Miyamoto Heiji, Chen Fan pergi membeli satu set pakaian bersih. Sesampainya di depan pintu rumahnya, Chen Fan menarik napas dalam-dalam di depan cermin, menenangkan diri, fokus, dan bersikap saleh. Dalam sekejap, ekspresi membunuh di wajahnya lenyap sepenuhnya. Chen Fan mendorong pintu dengan hati-hati, dan 4 pasang mata menatapnya. Dia menggaruk kepalanya karena malu dan tersenyum polos ke arah pasangan tua yang sedang memecah biji melon di sofa. Ibu dan ayah, kalian di sini. Kedua orang itu adalah orang tua Xia Simo, ayah mertuanya, dan ibu mertuanya. Ayah Xia Simo adalah Xia Wenchang, putra kedua Nyonya Tua Gao. Xia Wenchang dulunya sangat hebat. Dia bertanggung jawab atas pembangunan Villa Wang Jiangshan milik Xia. Namun, setelah Chen Fan pergi, dia dikucilkan oleh orang-orang di keluarga Xia yang memiliki motif tersembunyi. Kekuasaan mereka dikosongkan dan mereka menyingkirkannya dari jabatannya, mengubahnya menjadi orang yang tidak berguna yang hanya memiliki kekuatan untuk membalas dendam tetapi tidak memiliki tempat untuk menggunakan kekuatannya. Namun, Ibu Xia Simo, bernama Lin Xiulan, adalah wanita yang sangat kuat. Jika dia mengatakan 1 plus 1 sama dengan 3, Anda hanya bisa mengangguk setuju. Jangan panggil aku ibu. Lin Xiulan melirik Chen Fan dan tidak menatapnya baik-baik. Aku tidak punya menantu yang tidak berguna sepertimu. Bagaimana bisa kau bersikap tidak bertanggung jawab sebagai seorang pria? 5 tahun yang lalu, kamu seperti anjing gila, lari tak tentu arah dan tak seorang pun tahu di mana kamu berada. Kamu pergi dan kami tidak menganggapmu sebagai menantu kami. Tapi apa yang sedang kamu lakukan sekarang?
Chen Fan tersenyum pahit dan tidak membalas. Dia memang berutang banyak pada keluarga Xia Simo dalam 5 tahun terakhir. Ibu mertuanya seharusnya marah padanya atas kemarahan yang telah terpendam selama 5 tahun terakhir. Ibu mertua terus memarahi, kembalilah jika kamu mau. Aku tidak ingin mengatakan apapun kepadamu. Tapi kau berani menodongkan pistol ke putriku. Kau benar-benar melanggar hukum. Jika kita tidak kembali lebih awal, saya khawatir kita tidak akan tahu tentang ini. Chen Fan, kamu benar-benar sudah dewasa. Berani membunuh orang dan membakar. Ternyata Lin Xiulan dan Xiao Wenchang baru saja kembali dan kebetulan melihat Xia Simo dan Xiao Xiao menangis ketika mereka kembali dari pabrik tepung terbengkalai Yunfeng. Hal pertama yang terlintas di pikiran pasangan tua itu adalah Chen Fan yang menindas putri mereka. Dia mengajukan berbagai pertanyaan, tetapi Xia Simo menolak untuk mengatakan apapun. Namun, Xiao Xiao paling takut pada ibu mertuanya, jadi dia memberitahu Lin Xiulan tentang Chen Fan yang mengarahkan pistol ke Xia Simo. Chen Fan menundukkan kepalanya, memikirkan bagaimana dia menjadi mengamuk dan mengarahkan pistol ke kepala Xia Simo, dan dia berharap bisa mencabik-cabik dirinya sendiri. Dia bukan suami yang baik, apalagi ayah yang baik. Melihat Chen Fan tidak mengatakan apa-apa, Lin Xiulan memelototinya dengan mata besarnya, buktinya meyakinkan. Sialan kau Chen Fan, putriku buta karena menikahimu. Dia tidak benar-benar marah, dasar anjing kecil, beraninya kau mengarahkan senjata baja ke putriku. Anda sama sekali tidak menghormati hukum. Anda benar-benar melanggar hukum. Hari ini, aku akan melawanmu. Lin Xiulan seperti serigala lapar, siap menerkam Chen Fan dan mencabik-cabiknya. Chen Fan tercengang, dan Xia Simo di sebelahnya juga terkejut. Dia buru-buru berdiri di depan Chen Fan. Bu, ini tidak seperti yang ibu pikirkan. Bab 24 Ibu Mertua yang Menarik. Xia Simo memahami karakter ibunya. Meskipun dia selalu memarahinya karena menikahi seorang pecundang, dia langsung kembali ke rumah orang tuanya setelah meninggalkan keluarga Xia. Di permukaan dia memang selalu terlihat cerewet, tapi kalau benar-benar diganggu, dengan kepribadiannya, dia pasti akan menerkam Anda untuk melampiaskan amarahnya. Bu, Chen Fan tidak bermaksud mengarahkan pistolnya kepadaku. Dia hanya ingin menyelamatkan Xiao Xiao, dan itu bukan keinginannya. Sebenarnya dia tidak pernah berpikir untuk membenci Chen Fan. Namun, ketakutan yang diberikan Chen Fan padanya saat itu begitu besar sehingga dia merasa tidak berdaya untuk mengendalikannya. Dia bahkan lebih takut bahwa Chen Fan akan menjadi gila lagi lain kali. Menghadapi jawaban Xia Simo, Lin Xiulan tidak tampak begitu marah. Lanjutnya, Xia Simo, kamu benar-benar berpegangan pada lumpur dan berbicara tentang kebersihan. Saya telah melihat bagaimana kinerja Anda selama bertahun-tahun. Jika saja tidak ada pecundang seperti Chen Fan, kita tidak akan diusir dari keluarga Xia. Kamu akan menikah dengan tuan muda yang kaya. Hidup kita tidak akan seperti ini. Kita berlima tinggal bersama dalam satu ruangan yang sempit. Ibu berbicara untukmu dengan niat baik, tetapi kamu masih memihak pada pecundang Chen Fan. Apakah aku masih ibumu? Xia Simo tertegun sejenak, lalu berkata lebih tegas, Bu, kita memang mengalami masa-masa sulit dalam 5 tahun terakhir. Tapi sekarang berbeda. Chen Fan telah membantu saya kembali ke posisi manajer desain pabrik garmen Xia. Kehidupan kita akan semakin baik di masa depan. Percayalah, aku pasti akan membuat kalian berdua hidup bahagia. Aku tidak akan marah jika kamu tidak menyebut manajer desain, tapi sekarang setelah kamu mengatakannya, aku malah semakin marah. Lin Xiulan membanting meja dan menjadi semakin marah. Kok bisa presiden yang disebut di telepon itu jadi manajer? Awalnya aku mengira kamu akan menjadi presiden. Akhirnya kamu bisa mengangkat kepalamu tinggi-tinggi, jadi ayahmu dan aku kembali dengan gembira. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi manajer departemen desain. Xia Simo, begitu Chen Fan kembali, kamu bahkan berani berbohong kepada orang tuamu, kan? Xia Simo tahu bahwa mereka memang tidak sengaja menipu orang tua mereka, dan berbisik, ibu dan ayah, ada sedikit masalah, tetapi saya akan segera menjadi presiden. Lin Xiulan memutar matanya ke arah Xia Simo dan berkata, setelah aku meninggal karena usia tua. Xia Simo. Xia Wenchang, yang telah menonton acara itu dalam diam, juga angkat bicara, ya, Chen Fan mengatakan di telepon bahwa Simo telah dipromosikan menjadi presiden dan akan mengadakan pesta ulang tahun yang megah untukku, jadi kami kembali. Bagaimana sekarang? Chen Fan juga sedikit terdiam kepada pasangan tua itu, dan berkata, Bu, tidak lama lagi Simo akan dapat mengambil posisi CEO. Ayah, pesta ulang tahunmu tidak ada hubungannya dengan Simo menjadi presiden atau tidak. Jika ayah ingin mengadakan pesta besar, pesta itu harus yang paling besar. Baiklah, kamu sudah mengatakannya. Dalam waktu 3 bulan, saya ingin melihat Simo menjadi presiden pabrik pakaian. Juga, pesta ulang tahun ayahmu akan diadakan di Hotel Jilong. Lin Xiulan sangat marah dan bersiap untuk mempersulit Chen Fan. Anda tahu, Jilong Hotel adalah hotel terbaik di kota Sanjiang. Xia Simo langsung panik, Bu, permintaanmu terlalu berlebihan. Xia Wenchang, yang berdiri di sampingnya, menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum, ada apa dengan itu? Chen Fan sudah pergi selama 5 tahun. Mungkinkah dia sudah membuat namanya terkenal? Benar, Chen Fan. Xia Wenchang menatap Chen Fan dengan penuh minat. Chen Fan mengangguk, ayah benar.
5 tahun di Universitas Tsinghua sudah cukup bagiku untuk lulus dalam 1 tahun. Jika aku masih tidak berprestasi, maka aku akan menjadi orang yang tidak berguna. Pada hari ulang tahun ayah, aku akan memastikan bahwa kedua orang tua itu akan dihormati di hadapan keluarga Xia. Lin Xiulan merasa Chen Fan agak melebih-lebihkan, dan dia membencinya dalam hatinya, dan berkata dengan tidak senang, "Baiklah, jika kamu tidak bisa melakukannya, maka bercerailah." Dan, pada saat ini, Xiao Xiao datang sambil membawa secangkir air hangat. "Nenek, tenanglah, jangan marah, minumlah air. Jangan panggil aku nenek. Aku akan marah jika melihatmu, dasar beban." Chen Fan mengerutkan kening. Ibu mertua ini sudah keterlaluan. Aku bisa mentolerir ketidaksenangannya padaku, Chen Fan, tapi Xiao Xiao masih anak-anak. Kejahatan apa yang telah dia lakukan? Terlebih lagi, dia adalah cucumu. Tidakkah kau merasa sakit hati saat kau begitu kejam padanya? Chen Fan sedikit marah. Xiao Xiao pernah terluka sekali, dan dia tidak akan pernah membiarkannya terjadi untuk kedua kalinya. Jika Lin Xiulan benar-benar bertindak terlalu jauh, maka dia pasti tidak akan peduli dengan status orang-orang yang lebih tua darinya. Lin Xiulan mengambil cangkir itu dengan marah dan melemparkan kotak hadiah bermotif bunga di depan Xiao Xiao. Xiao Xiao segera membuka kotak hadiah itu dengan penuh kegembiraan, dan di dalamnya terdapat sebuah gaun kecil yang indah. Ukurannya pas untuk tubuh Xiao Xiao. "Terima kasih, Nenek." Xiao Xiao tersenyum senang. Lin Xiulan memutar matanya dan berkata, "Terima kasih banyak. Aku tidak punya uang untuk membelikanmu pakaian, itu hanya beban. Saya menemukan ini di tempat sampah." Xiao Xiao tidak mengerti apa yang dikatakan ibunya dan segera mengambil roknya untuk dipamerkan di depan ibunya. Chen Fan tiba-tiba merasa bahwa ibu mertua ini agak menarik dan tidak begitu menyebalkan. Saya melihat Chen Fan berdiri di samping dengan linglung. Raut wajah ibu mertuanya langsung berubah, dia meraung seperti harimau betina. "Apa yang kamu berdiri di situ? Kenapa kamu tidak pergi dan memasak saja? Apa kamu mau membuat kami kelaparan?" Chen Fan segera bereaksi dan buru-buru menyiapkan meja penuh makanan lezat. Entah mengapa, Chen Fan belajar segalanya dengan cepat, termasuk memasak. Masakan yang dibuatnya setara dengan masakan para koki bintang. Tetapi Lin Xiulan mulai mengeluh sejak gigitan pertama, mengatakan bahwa makanan di sini tidak enak dan tidak sesuai dengan keinginannya. Ia malah langsung memarahi Xiao Wenchang yang mulutnya penuh minyak, katanya seharian hanya makan daging, dagingnya bau sekali, apa enaknya. Setelah itu, dia terus memberi Xiao Xiao beberapa daging tanpa ragu-ragu. Dia terus mengumpat, "Dasar beban kecil, kau hanya pantas makan daging busuk." Chen Fan dan Xia Simo tersenyum pahit. Setelah makan malam, Lin Xiulan dan Xiao Wenchang mengajak Xia Simo ke samping untuk bertanya tentang karirnya. Dan, Chen Fan, yang tidak ada hubungannya, mulai mencoba berkomunikasi dengan Xiao Xiao. Namun, untungnya, Xiao Xiao masih anak-anak. Dia bisa bahagia selama 3 menit dan tidak bahagia selama 3 menit juga. Segera, Chen Fan dan Xiao Xiao menjadi teman, dan akhirnya Chen Fan menyarankan untuk pergi bermain. Di luar di halaman taman, Chen Fan dan Xiao Xiao sedang berbaring di sana, menyaksikan sisa-sisa cahaya matahari terbenam. Chen Fan menoleh ke samping dan menatap Xiao Xiao, tampak tengah memikirkan sesuatu. "Xiao Xiao, apa pendapatmu tentang nenek?" Xiao Xiao berkata tanpa ragu-ragu, "Nenek biasanya galak, tapi dia sangat baik pada Xiao Xiao. Lagi pula, nenek sangat beruntung. Dia sering mengambil barang-barang, mainan, pakaian, uang, tas sekolah, buku latihan, pensil. Nenek akan mengambil semuanya. Selain itu, setiap kali nenek mengambil barang-barang ini, dia akan memberikannya kepada Xiao Xiao, si kecil yang sedang terbebani. Kadang-kadang dia akan mengambilnya beberapa kali seminggu." Chen Fan terdiam. Mengapa ibu mertua ini begitu menarik? Xiao Xiao tertawa terbahak-bahak dan menatap lurus ke arah Chen Fan. "Ayah, apakah ayah ingin mendengar sebuah rahasia?" Chen Fan mengangguk dengan penuh minat, "Saya mau." Sebenarnya, nenek tadi sengaja memarahi ayah. Xiao Xiao mendengar kakek nenek berbicara diam-diam, dan ingin membantu menyelesaikan kesalahpahaman antara ayah dan ibu, lalu sengaja memarahi ayah untuk melihat reaksi ibu. Ledakan. Chen Fan berdiri di sana seperti tiang listrik. "Sekali lagi saya mendesah bahwa ibu mertua ini benar-benar menarik.